Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat pagi dan apa kabar sahabat Radioku dimanapun Anda berada. Kami doakan kabar sahabatku semuanya di pagi hari yang sangat sejuk ini. Kami doakan kabar sahabatku dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ketaatan Allah, dan semoga istiqomah selalu dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali sahabatku dalam program Sambut Mentari, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Dan dalam Sambut Mentari Ahad pagi ini, seperti biasa kita akan kembali belajar bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Ma'arif. Dan Irfan informasikan untuk sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas, Anda bisa mendengarkan juga melalui audio streaming sahabatku di www.radioku.com atau juga live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama Irfan Al-Ustadz Aziz. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, berkat doa dari Kang Irfan juga para pendengar radioku, Allah mengaruniakan kami sampai saat ini kesehatan dan mudah-mudahan ini panjang umur ya, tanda Amin. panjang umur, dan kami pun mendoakan mudah-mudahan antum semua juga diberikan oleh Allah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, di kesempatan Sambut Mentari pagi ini ada tema atau materi apa, Ustaz? Insya Allah kita akan mengangkat tema Kang Irfan tentang apa sih itu israf atau tabdzir ya, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berlebih-lebihan. Insya Allah. Baik, kita jelasin untuk langsung menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang senantiasa kami muliakan, yang selalu kami cintai, guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah bimbingan, diberikan segala kemudahan atas segala urusannya, dan mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat, istiqomah untuk senantiasa membimbing kita semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami doakan pula pada teman-teman radioku semuanya, mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah segala kemudahan ya. Amin. Diberikan istiqomah dalam kebaikan. Amin. Diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan rezeki yang halal penuh berkah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita selalu digolongkan dengan orang-orang soleh, dengan majlis-majlis soleh insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari amal-amal baik kita diberikan ketulusan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat bersua kembali ya untuk mengistiqomahkan rutinitas kita, yaitu mengkaji ilmu yang akan menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai oleh baginda Nabi, ilmu pembersih hati, ilmu akhlak. Dan insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema ya, yaitu tentang israf atau tabdzir ya. Nanti insya Allah kita akan membahas satu persatu ya, mulai dari pengertian atau definisi ya, perbedaan dari keduanya, kemudian nanti ada macam-macamnya, mudaratnya, sampai nanti ke cara menghindarnya dan penyebab-penyebabnya. Insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang jelas banyak sekali orang yang gak paham bahwa berlebih-lebihannya israf ataupun tabdzir ini adalah suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna israf ya, secara bahasa para ulama mengatakan yaitu mujawazatul qasd atau melampaui batas.
Sedangkan israf sendiri secara istilah adalah tajawuzul had fi kulli fi'lin yaf'aluhu al-insan. Itu melampaui batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Segala sesuatu yang melampaui batas itu adalah israf. Tadi gampangnya berlebih-lebihan gitu ya. Ini israf. Adapun tabdzir cara bahasa adalah at-tafriq. Tafriq itu artinya pemisahan ya. Itu. Adapun cuman ustu'iru likulli mudhi'in limali. Hanya saja kata tabdzir ini dianalogikan dengan setiap orang yang menyia-nyiakan hartanya. Jadi ruang lingkupnya hanya di harta saja. Orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya berarti itu mubadzir ya, atau tabdzir. Baik, insyaallah akan kami jelaskan nanti perbedaan antara israf dan tabdzir secara keseluruhan, bahwa tabdzir dan israf itu adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya atau dalam melakukan sesuatu dan lain sebagainya ya. Baik, adapun secara istilah tabdzir infaqul mal fi ghairi haqqih wa sarfu syai' fi ma la yanbaghi. Nah, ini memang dari secara bahasa tabdzir ini hanya di ruang lingkup harta saja, namun secara istilah para ulama mengatakan infaqul mal fi ghairi haqqih, yaitu membelanjakan harta benda ya tidak pada tempatnya. Wasarfu syai'i fi ma la yanbaghi, ini yang membuat umum, atau menghabiskan sesuatu fi ma la yanbaghi, kepada sesuatu yang tidak semestinya gitu. Ya, untuk hal yang tidak semestinya. Ini tabdzir. Baik, secara istilah berarti sama nih ya antara israf dan tabdzir. Ya, jadi ruang lingkupnya tidak hanya ke harta. Orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu berarti itu musrif atau mubadzir. Ya. Baik, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan dari israf dan tabdzir. Ya. Israf itu sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi ya. Menggunakan sesuatu untuk hal yang semestinya namun melebihi batas. Ya. Jadi israf itu menggunakan sesuatu ke semestinya. Hanya saja apa? Ini poin pentingnya. Tapi melebihi batas. Ya, dia menggunakan sesuatu semestinya. Contohnya misalkan membelanjakan hartanya ya untuk beli makanan, beli pakaian, beli alat tunggang, ya misalkan. Hanya saja pembelanjaannya tersebut misalkan boros ya, beli makanan yang seharusnya hanya untuk 2 anggota keluarganya, istri dan anaknya misalkan, 1 anaknya. Ternyata belinya untuk porsi orang 5 orang atau 10 orang gitu kan, dalam satu waktu harus dimakan. Nah, ini namanya mubadzir, kebuang-buang nanti makanan kan gitu. Atau pakaian, cukup saja misalkan dalam 1 pekan ini berapa setel saja. Tapi ya itu ya, dengan hidupnya yang bermegah-megahan gitu kan, gaya hidupnya yang mewah gitu. Akhirnya apa? Beli stylenya banyak, beli bajunya yang mahal-mahal. Ya, ini juga termasuk kategori apa? Musrif atau mubadzir, orang yang berlebih-lebihan dalam memakai hartanya. Gitu ya. Ini apa tadi? Israf ya. Jadi dia ditasarufkan, digunakan hartanya itu memang untuk semestinya gitu loh. Untuk makan ya, untuk pakaian. Tapi tadi dia berlebih-lebihan menggunakan itu semua. Ya, makanya kategori israf. Adapun tabdzir itu adalah sarfu syai' fi ma la yanbaghi, menghabiskan sesuatu untuk hal yang tidak semestinya dan berlebihan. Ya, contohnya seperti apa mubadzir? Contohnya air itu kan kita gunakan untuk apa sih? Kalau nggak mandi, minum gitu kan ya. Ternyata airnya digunakan misalkan untuk apa? Ya dibuang-buang untuk mainan, ya. Yang seharusnya untuk menyirami tanaman gitu kan ya. Ternyata apa? Misalkan ya digunakan untuk hal yang lain yang bukan semestinya gitu kan. Kebuang-buang istilahnya gitu. Ya. Dan juga berlebih-lebihan. Ini paham ya, jadi jelas makna perbedaan antara israf dan tabdzir. Ya. Jadi orang yang berlebihan menggunakan sesuatu dikatakan musrif. Ya, musrif. Tapi yang dikatakan mubadzir itu apa? Orang yang menggunakan sesuatu tidak pada semestinya. Itu ya.
Dan orang yang menggunakan sesuatu tidak pada semestinya juga dikatakan musrif. Jadi musrif itu lebih umum daripada mubadzir. Paham ya? Jadi mubadzir itu kan hanya bagi orang yang menghabiskan sesuatu untuk hal yang tidak semestinya, gitu kan? Ya, dan berlebihan. Sedangkan musrif itu dia menggunakan sesuatu pada semestinya namun berlebih-lebihan. Itu ya. Baik. Dan larangan ini sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah kata Allah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. La yuhibbul musrifin. Baik, ini yang israf. Dalil yang tabdzirnya apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya ya, pemboros itu adalah saudara-saudara setan ya. Ikhwana syayatin. Dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Karena syaitanu li rabbih kafura. Ya, ini dari Al-Qur'an. Dari hadisnya pun banyak ya. Hadis dari Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, Innallaha yardi lakum thalatha, Innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum kila wa qal wa kathratu su'ali wa idha'atul mal. Hadis dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah itu ridho pada kalian atas 3 perkara dan benci pada kalian atas 3 perkara. Ya, Allah ridho pada kalian pertama jika kalian beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, dan jika kalian berpegang teguh pada tali Allah, tidak ada permusuhan. Ada yang saling cinta, bersatu dengan sama manusia, ya, tidak pecah belah. Kemudian apa? Tidak saling mencela, ya, wala tufarriqu, ya, tidak saling terpisah, ya. Baik, kemudian Allah juga membenci pada kalian, ya, qil wa qal, maksudnya adalah ada perdebatan di sini, ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan apa? Kasratus su'al, banyak bertanya, dan ini loh poin pentingnya, idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Ya, ini hadisnya. Allah membenci pada orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya tadi ya, orang yang musrif atau orang yang mubadzir, menggunakan hartanya tidak pada semestinya atau berlebih-lebihan. Itu ya. Baik. Kemudian dari sahabat juga banyak yang mengatakan bahwa israf itu adalah hal yang sangat tercela. Ya, Sayyidina Umar dia pernah mengatakan kafa bil mar'i sarafan an yakula kula mashtaha. Kata Sayyidina Umar, cukuplah bagi seorang dikatakan pemboros itu apa? An yakula kula mashtaha. Ya, yaitu makan semua yang ia inginkan. Pengen ini akhir beli, pengen itu beli, pengen ini itu. Itu termasuk kata Umar bin Khattab musrif, orang yang berlebihan. Nah, baik. Itu ya. Jadi berlebih-lebihan, musrif kah, mubadzir kah, ya, itu adalah dibenci sama Allah, dilarang sama Allah, tidak boleh dilakukan, karena nanti banyak sekali efek negatif atau mudarat yang akan diperoleh bagi mereka yang berlebih-lebihan, baik duniawi ataupun ukhrawi. Ya, baik. Adapun macam-macam tabdzir atau israf ya, itu macam-macam sebenarnya. Ya. Jadi kita tidak hanya pada harta sebenarnya. Tadi kembali kalau kita berpegang pada mana israf itu kan lebih umum ya. Jadi israf itu ada orang yang israf pada dirinya sendiri. Dengan apa? Melakukan maksiat ataupun dosa. Ya kan? Ya. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya. Katakanlah ya ibadi wahai hambaku. Ya. Alladzina asrafu anfusahum. Alladzina asrafu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, asrafu ala anfusihim itu mereka yang berlebih-lebihan pada diri mereka sendiri, maksudnya apa? Berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Ya, ini ayat dari Al-Qur'an. Ya. Jadi israf mereka yang seharusnya diberikan oleh Allah nikmat ya,
Mereka diciptakan untuk beribadah, taat pada Allah, ya kan? Ternyata ia gunakan untuk bermaksiat. Berarti kan ini apa? Menggunakan suatu tidak pada semestinya, kan gitu kan? Yang semestinya kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, namun kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah, berbuat dosa pada Allah. Maka ini juga termasuk golongan orang-orang yang musrif. Orang-orang yang musrif dikatakan oleh Al-Quran. Ini jenis yang pertama, itu mereka yang melampaui batas ya pada diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, ya ini yang mungkin banyak sekali orang yang lalai ya, bahwa itu adalah suatu yang dilarang. Apa itu? Israf dalam makanan, ya, yang berlebihan ketika makan, ketika minum. Ya, memang makan dan minum itu kan suatu kebutuhan, ya. Akan tapi kan ada batasannya. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sebenarnya. Tidak hanya bab makan minum saja kan gitu. Terlebih bab makan dan minum ini nanti akan ada efek-efek setelah itu yang menjadi mudarat. Ya, orang banyak makan kan nggak baik gitu kan. Coba saja tanya ke dokter itu, orang sakit itu penyebabnya apa sih? Mereka pasti akan mengatakan dari pola makanan gitu ya. Baik makannya yang nggak sehat, makan minumnya, atau ya, porsinya yang nggak sehat itu ya, yang berlebih-lebihan kan gitu. Maka dari itu kita harus meyakini sebenarnya kalau ada larangan-larangan dari syariat itu ada hikmah, ada kebaikan yang kembali pada kita, gitu. Ya, termasuk masalah makan dan minum ini, ya, syariat membatasi, jangan berlebih-lebihan, cukup saja untuk mengenyangkan, gitu kan. Ya, kalau kata bahasa Jawanya sih jangan sampai kemelekaran gitu ya. Kemelekaran itu dia sudah kenyang sebenarnya, tapi karena di depannya itu banyak menu makanan ya macam-macam enak-enak, akhirnya makan juga padahal sudah kenyang itu, sampai akhirnya nggak bisa berdiri. Nah ini sudah di derajat dia itu musrif, mubadzir, berlebih-lebihan kan gitu. Nahnu qaumun kata Nabi, la naqul illa najwa. Kita ini suatu kaum ya, umat Islam, kaum yang beriman itu adalah suatu kaum yang apa? La naqul illa najwa. Tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Idza akalna la nashba. Ketika kami makan pun tidak sampai kenyang. Maksudnya sebatasnya saja, sekedarnya saja, untuk bisa menopang gitu loh tubuh kita ini untuk beraktivitas, kan gitu. Jangan semuanya dicaplok ya, dimakan. Ya ini makanya biasanya nanti kan malas orang kayak gini tuh. Ya ibadahnya malas, belajarnya malas, bangun malamnya malas. Itu salah satu saja efek negatif mudarat daripada nanti akan dibahas ya, daripada musrif atau orang-orang yang berlebihan ya, baik dari pola makannya ya. Itu ya, ada yang mengatakan bahwa apa sih bahaya dari orang yang berlebih-lebihan ketika makan minum itu ya, ketika makan ya. Kalau minum ya memang dalam ilmu kedokteran minum ini semakin banyak semakin bagus gitu ya. Cuman beda babnya dalam ilmu tasawuf ya. Orang banyak minum itu nanti itu banyak ngantuknya, banyak tidurnya. Ini juga nggak baik ya, baik. Terkadang ada beberapa hal yang berbeda antara ilmu kedokteran dengan ilmu fikih ya, ataupun ilmu tasawuf baik ya. Itu ada yang mengatakan bahwa bahaya orang yang berlebih-lebihan ketika makan itu adalah obesitas ya, nanti tuh diabetes gitu kan. Banyak makan tapi nggak banyak gerak gitu kan ya, penyakit jantung dan lain-lainnya banyak sekali ya. Maka ayo kita menjaga baik dari menu makanannya, pola makannya, kadar makannya, porsi makannya itu perlu ya. Jangan mentang-mentang oh mumpung lagi gratis nih, oh, sakake wis enggak masalah lah. Ini ayo kita sebisa mungkin lah kita mengamalkan apa yang diperintahkan sama Allah ya. Itu kan kebaikannya juga untuk kita. Baik ya, itu jenis yang kedua yaitu israf dalam makanan ya, berlebihan. Baik, kemudian yang ketiga adalah israf juga masuk dalam bab apa? Bab wudu. Bab wudu. Makanya ada dalam kemakruhan wudu itu orang yang berlebih-lebihan menggunakan air saat berwudu. Atau sunahnya itu kan membasuh apapun ya, itu 3 kali gitu ya. Wah dia kan semakin banyak pahalanya dong. Nah enggak gitu dong, ada ilmunya. Akhirnya apa, dia mengusap
membasuh wajahnya ataupun membasuh kedua tangannya sampai 5 kali 4 kali. Nah ini namanya israf, ya nggak boleh, makruh hukumnya, ya itu. Baik, kemudian yang ke berapa 4 ya, yaitu israf berlebihan pada fasilitas umum ya, apapun itu ya, baik air, listrik. Kita sering sering diingatkan oleh Buya ya, setiap kali tidur dicek ya. Kalau ada lampu-lampu yang belum matikan. Ini biar kita tidak terkategori bab ini ya, musrif, orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang berlebihan menggunakan sesuatu pada tidak pada semestinya. Kita juga dulu di Yaman, masya Allah, dapat masyayikh, orang-orang yang sangat menjaga ya. Itu kita kalau tidur kita harus ya, matikan yang perlu dimatikan, kan gitu. Air juga dicek-cek, mandi juga dibatasin di sana itu ya. Khawatir takut kita masuk ke kategori orang-orang yang mubazir, orang-orang yang musrif ya. Kalau air itu misalkan disediakan untuk mandi saja atau untuk minum saja, sudah kita gunakan untuk itu, jangan untuk yang lain kan gitu. Kan banyak orang yang mainan air gitu kan, mentang-mentang di desanya itu airnya banyak gitu ya, nanti baru tahu rasa kapan itu sadarnya kalau lagi kekurangan air, gitu kan. Biasanya seperti itu. Biasanya orang israf itu salah satu penyebabnya, nanti kan ada sebab-sebabnya. Kita contohkan saja. Itu karena dia merasa punya banyak gitu. Ya, lagi punya banyak harta, akhirnya brol-brolan kan gitu. Padahal lagi kalau dia dijatuhkan itu, ya dimiskinkan, kayaknya bakal eman-emanan kan gitu. Ya, baik. Itu ya jenis-jenis apa? Jenis-jenis israf ataupun at-tabdzir. Insyaallah masih ada poin-poin yang lain ya. Mudaratnya belum kita bahas. Cara menghindarinya belum kita bahas. Sebab-sebabnya juga kita belum bahas. Insyaallah setelah berikut ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Dan sahabatku jangan kemana-mana karena kita akan kembali ya. Kemudian kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Tentunya masih dalam program Sambut Mentari. Untuk Anda tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Kami ucapkan terima kasih sahabatku untuk Anda yang masih bersama kami ya. Baik Anda yang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming atau live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan di sesi kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Aziz. Baik, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang al-israf wa tabdzir. Sudah sampai di poin yang keempat, kelima ya, yaitu bahaya israf dan tabdzir atau bahaya orang-orang yang berlebihan dalam mentasarufkan hartanya atau menggunakan segala sesuatu yang tidak pada semestinya ya. Pertama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya apa? Orang yang berlebihan tidak akan disukai sama Allah. Allah akan membencinya. Dan hati-hati kalau sudah Allah membenci, artinya tidak akan dilirik, tidak akan ada bimbingan dari Allah, tidak akan diperhatikan sama Allah. Bisa saja akan mengundang maksiat-maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena Allah sudah tidak suka lagi kan gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya ya, atau melakukan sesuatu apapun itu dengan berlebih-lebihan, itu biasanya akan menjuruskan pada perkara yang haram ya. Contoh, kita kasih contoh dalam masalah harta ya. Orang yang selalu berlebih-lebihan, contohnya ia membelanjakan ya duitnya atau hartanya untuk membeli baju-baju ya yang melebihi batas ya. Itu biasanya kan juga ia akan selalu condong rakus ya, tidak merasa puas. Akhirnya di saat ia sudah tidak memiliki harta lagi, maka ia tentu akan terdorong, terpicu ya kan untuk mendapatkan harta, dan wallahu alam ya, naudzubillah, ia mungkin akan terperosok pada perbuatan haram ya, demi mendapatkan harta tersebut, demi untuk memuaskan keinginannya tersebut, untuk membeli barang-barang baru, baik itu pakaian ataupun elektronik dan lain sebagainya kan gitu ya.
Itu yang kedua, ya. Atau mungkin orang berlebih-lebihan. Contohnya dalam berbicara, ya. Dalam berbicara, ya, kita kan lisan itu, lidah itu kan untuk apa sih? Ya kita untuk interaksi saja sebutuhnya, membaca zikir, membaca Quran, ya, hal-hal yang mengundang maslahat manfaat lah gitu. Tapi kalau kita gunakan itu berlebih-lebihan, artinya apa? Mungkin kita dalam suatu waktu kadang kita pengen duduk ya dengan teman-teman kita. Ya, kalau kita nggak jaga, ya kita berlebih-lebihan saat itu menggunakan mulut kita, lisan kita untuk berbicara, bisa saja yang semula mungkin hanya obrolan biasa gitu kan, ternyata terposok pada ghibah dan lain sebagainya. Itu, ya. Jadi berlebih-lebihan itu ujung-ujungnya adalah nanti akan melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan gitu ya. Ya, itu dalam kasus kecil ya. Biasanya seperti itu yang terjadi. Orang berlebihan pasti dia akan melakukan hal-hal yang tadi tidak pantas gitu. Ya, akan ada mudaratnya gitu ya. Kemudian ini yang kedua, dan yang ketiga tadi bahaya bagi kesehatan ya. Ini jika israfnya itu pada makanan, ya, bahaya bagi kesehatan. Ya. Sudah dijelaskan juga. Kemudian yang keempat, ya, akan selalu dibarengi sama setan ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an tadi, kanu ikhwana syayatin. Mereka itu adalah ikhwan syayatin, teman-temannya setan. Jadi ya itu. Maksudnya apa teman-temannya setan itu? Ya, nanti perbuatannya itu selalu berujung pada hal-hal yang diharamkan sama Allah, dilarang sama Allah. Kenapa orang yang berlebih-lebihan? Itu kan juga termasuk bab sombong gitu kan. Bab sombong. Ya, menghambur-hamburkan harta. Ya. Akhirnya apa? Nanti banyak sekali kemaksiatan lain yang dilakukan. Tidak hanya itu sebenarnya. Nanti akan ada merendahkan orang lain, makanan ya terbuang, harta yang misalkan ya hanya dikumpulkan saja ya tanpa diinfakkan, diberikan ke orang lain misalkan. Macam-macam. Ya, kan ikhwana syayatin. Ya. Baik, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa tabdzir itu adalah ciri khas dari sifatnya iblis. Iblis itu punya sifat ciri khas apa? Yaitu israf, tabdzir, berlebih-lebihan. Ya. Baik, kemudian ya mudarat yang lainnya adalah akan ada pertanggungjawaban di akhirat ya. Semuanya akan ada hisabnya. Ya, harta kita untuk apa? Ternyata untuk dihambur-hamburkan. Ada hisabnya nanti di akhirat. Itu mudarat dari orang-orang yang berlebihan, musrif atau mubadzir ya. Kemudian lalu bagaimana cara menghindari ya, israf atau tabdzir tersebut kan gitu pertanyaannya. Ya, kita sudah panjang lebar membahas tentang apa itu israf, tabdzir, dan juga kita juga membahas tentang mudaratnya. Lalu bagaimana cara menghindarinya kan gitu ya. Baik, yang pertama adalah kita harus menumbuhkan ya, sikap kita jangan berlebih-lebihan dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Kalau kita berlebih-lebihan dalam satu hal, ya walaupun kita tidak berlebihan dalam hal lainnya, itu biasanya akan memicu kita berlebihan juga dalam hal-hal lain. Maka yuk kita dalam hal apapun jangan berlebih-lebihan. Ya tadi baik dalam hal makan, baik dalam hal apa sih aktivitas ataupun yang lainnya lah. Jangan berlebih-lebihan. Orang yang mungkin memaksakan dirinya untuk tidak tidur juga itu kan akan berakibat negatif ya untuk kesehatannya gitu ya. Hal yang berlebihan itu adalah kurang baik. Makanya kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah tengah ya, tengah-tengahnya. Maksudnya apa itu? Tidak mufrid ya, tidak tafsrid, tidak ifrat gitu ya. Jadi berlebih-lebihan memang dalam hal apapun itu tidak akan baik ya. Khususnya ada dalam kekayaan ya, harta benda ataupun dalam hal makan ya, baik. Orang Nabi juga pernah waktu itu kan ada yang menceritakan dirinya sudah bisa sholat malam sampai meninggalkan istrinya, dimarahin sama Nabi ya. Mungkin sahabat tersebut menganggap bahwa semakin banyak ibadah semakin bagus kan gitu kan. Ternyata apa? Banyak ibadah dimarahin sama Nabi karena itu berlebih-lebihan sehingga meninggalkan istrinya nggak dapat haknya kan gitu ya. Dalam hal ibadah pun ternyata ada aturannya gitu. Baik, kemudian
Itu yang pertama ya. Jadi kita harus bisa nih melatih diri kita agar tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun. Ya. Maksudnya berlebih-lebihan ini apa? Maksudnya berlebih-lebihan ini melampaui batas gitu loh. Melampaui batas suatu yang itu akan mengarahkan pada keburukan, melampaui batas ya, paham ya? Contohnya ya tadi makan itu kan sebenarnya cukup hanya untuk ini ya, untuk menopang tubuh kita untuk beraktivitas itu kan. Berarti lebih dari itu apa? Ini melampaui batas, kan gitu ya? Baik. Atau belanja tadi, ya, membelanjakan hartanya. Cukupnya kita mungkin dalam satu pekan untuk setelan baju kita kan 7 setel itu kan ya, sehari ganti itu kan. Paling tidak 10 setel lah, tiga setelnya barangkali buat dadakan atau bisa saja kan secara tiba-tiba kita harus ganti pakaian lagi gitu kan, baik itu kotor karena satu hal ataupun yang lainnya ya 10 setel ya, maka lebih dari itu berarti kan mubazir gitu ya. Atau misalkan kita menggunakan air saat mandi ya, sebenarnya cukup saja kita menggunakan 1 ember itu kan, cukup untuk mandi, untuk sampoan dan lain sebagainya ya. Maka lebih dari itu adalah apa? Musrif. Itu maksudnya ya. Jadi musrif itu apa ya? Kalau kita melakukan itu sudah bukan dari kadar yang dibutuhkan, berarti itu adalah apa? Adalah berlebih-lebihan ya. Israf atau tabdzir itu. Kemudian kita juga kalau pengen bisa menghindarkan israf dan tabdzir, kita harus mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Baginda Nabi seperti apa hidupnya. Belum makan ya, kadang makan kadang tidak, puasa itu kalau nggak ada lauk kan gitu ya. Itu mengajarkan sebenarnya kita tidak agar tidak berlebih-lebihan kan gitu dalam hal makan ya. Nabi juga memenuhi hak istrinya, nggak semata-mata Nabi harus sujud ya semalam suntuk kan, tidak juga gitu ya. Kita harus baca kehidupan orang-orang soleh ya itu. Kemudian kita harus juga harus memikirkan akibat negatif dari israf dan tabdzir ya. Ini sudah dijelaskan tadi. Memikirkan, oh ternyata banyak makan itu nggak baik, banyak tidur itu nggak baik, banyak ini tuh nggak baik, itu nggak baik, gitu kan ya. Maka kita harus pikirkan itu. Kita harus memikirkan akibat negatifnya kan gitu. Dan juga kita harus memikirkan manfaatnya gitu kan. Kita tidak tabdzir itu seperti apa. Ini akan memotivasi kita agar tidak tabdzir atau tidak israf ya, tidak berlebih-lebihan. Baik, kemudian ya dalam hal harta misalkan ya, kita memperbanyak sedekah. Ini juga akan mengkikis sifat berlebih-lebihan kita dalam menggunakan harta kita. Kenapa? Kita akan membagi saat itu pada orang yang membutuhkan ya. Maka ini sebenarnya akan mencegah kita dari memakai harta kita dengan berlebih ya, atau memakai tidak pada semestinya ya. Yang punya harta sedekah ini untuk apa? Untuk untuk mengatasi kita berlebih-lebihan dalam menggunakan harta ya. Baik, yang kedua, yang selanjutnya adalah membiasakan hidup sederhana ya. Hidup sederhana ini kalau sudah hidupnya mewah-mewah, ini loh yang akan berlebih-lebihan itu kan ya. Dan ini bukan untuk mewarisi orang lain ya. Sekali lagi, ini bukan untuk mewarisi orang lain. Kalau kita melihat misalkan ada orang, setiap hari bajunya ganti, atau misalkan setiap acara bajunya ganti, ini kayak orang punya puluhan setel misalkan. Ya mungkin saja itu sebenarnya kebutuhan. Maksudnya gini, ya kadang ada orang itu kan suatu tokoh gitu kan, yang dia harus tampil depan umum gitu kan. Dia harus tampil bagus kan gitu ya, biar orang itu nyaman gitu kan. Maka dia punya style ini, style itu kan gitu ya. Gak masalah itu. Atau mungkin ada orang yang punya HP-nya lebih dari satu gitu kan, yang punya tab dan sebagainya. Itu kan mungkin saja untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan. Jadi ini sebenarnya untuk ilmu untuk kita. Tadi kaidahnya adalah jika kita melakukan menggunakan sesuatu yang bukan seperlunya gitu kan, bukan karena kebutuhan kita ya, berarti itu sudah di kategori israf, tabdziran gitu. Contohnya apa? Ya tadi misalkan dia punya, ya cukup dengan 1 HP saja, dia tidak ya perlu untuk beli HP 2 gitu kan. Ya cukup 1 saja kan gitu. Tapi bagi mereka yang mungkin punya kebiasaan syuting ataupun yang lainnya kan butuh juga 1 misalkan buat kamera kanannya gitu kan, 1nya buat kirinya, depannya kan gitu kan perlu. Ya.
Ini sebenarnya ilmu untuk kita ya teman-teman. Baik ya, tadi membiasakan hidup sederhana. Ini akan membawa kita tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Baik, kemudian harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan bersyukur kita tentu akan menggunakan nikmat kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Baik. Kemudian memohon pada Allah ya agar kita dijauhkan dari israf, tabdzir, dan yang terakhir adalah kita mengajak orang lain untuk menghindari israf dan tabdzir. Kalau kita mengajak orang lain untuk meninggalkan penyakit ini ya, sifat tercela ini, maka kita pun akan terdorong meninggalkan itu ya. Itu salah satu manfaat kita mengajak orang lain dalam kebaikan sebenarnya. Biarpun misalkan kita belum bisa melakukan saat ini, tapi insya Allah nanti akan bertahap kita akan bisa meninggalkan itu. Baik, kemudian yang terakhir ya, poin terakhir kita akan bahas tentang sebab-sebab israf dan tabdzir ya. Ini kenapa saya letakkan di akhir biar kita tahu gitu loh. Ini loh sebab-sebab kita itu tabdzir ataupun israf. Yang pertama adalah apa? Kadang orang tidak tahu. Ya, maka ya wajar lah gitu ya. Kalau sudah tahu ya ayo kita jangan melakukannya. Tidak tahu kalau berlebih-lebihan itu dilarang sama Allah. Berlebih-lebihan itu adalah tercela. Berlebih-lebihan itu adalah merupakan suatu aib ya. Cela bagi seseorang. Ya. Itu. Maka kalau orang tahu insya Allah kan gitu. Oh ini nggak boleh ternyata. Oh ini haram. Oh ini. Itu kan dia akan meninggalkannya pasti. Ini berarti bermula daripada apa? Ketidaktahuan kita ya terhadap masalah ini kan gitu. Baik, maka ini perlu kita belajar gitu kan. Belajar gitu. Ternyata masih banyak hal yang kita tidak tahu dan kita lakukan kan gitu ya. Itu yang pertama, singkat saja ya. Kemudian yang kedua mungkin saja karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Memang lingkungan di situ orang-orang yang suka memubadzirkan gitu kan, hartanya, kekayaannya gitu kan, ataupun yang lainnya. Ya, ada memang suatu tempat itu ya menggunakan fasilitas umum luar biasa berlebih-lebihan ya. Akhirnya air kebuang-buang. Ya, apalagi macam-macam ya, semuanya kebuang-buang. Itu ya. Baik, kemudian bergaul ya, misalnya bergaul dengan orang-orang yang biasa mubazir juga, biasa musrif ya. Kalau orang biasa eman-emanan misalkan ya, ketika makan pun belinya sewajarnya saja ya, kadang kita juga mengikut. Tapi kalau orang bertemannya dengan ya yang biasa, kalau sudah pergi ke warung makan itu lauknya macam-macam sampai menutupi nasinya ya, lauk sama nasi itu banyak nasinya kan gitu. Ini luar biasa kan gitu ya. Kadang bergaul juga mempengaruhi ya. Dan juga ini pasti yang terakhir adalah lalai ya. Orang kayak gitu biasanya lalai pada Allah Subhanahu. Kalau orang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti ya dia akan dibimbing, akan terarah ya perilakunya, perbuatannya. Ya. Itu ya sedikit tentang pembahasan masalah israf dan tabdzir. Kita sudah menjelaskan mulai dari pengertian, kemudian perbedaan ya, macam-macam, mudharat, dan cara menghindari. Juga terakhir adalah sebab apa orang melakukan israf atau tabdzir berlebih-lebihan. Pada kesimpulannya adalah bahwa pertama, israf dan tabdzir berlebih-lebihan itu adalah hukumnya nggak boleh ya, nggak boleh, tidak dianjurkan, kita harus meninggalkannya. Kemudian yang kedua, kita harus cari tahu ya, dan kita harus sudah tahu, ini sudah dijelaskan ya, bahwa di situ ada sebab-sebab yang mendorong kita untuk melakukan hal dengan berlebih-lebihan ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin karena orang menganggap itu hal biasa ya, atau karena memang dia pengaruh ya, terpengaruh oleh lingkungan, temannya juga seperti itu. Maka hal ini perlu kita hindari ya. Atau karena memang dia adalah orang yang ya tidak kenal dengan Allah ya, lupa akhirat, bisa saja. Kemudian yang terakhir ya, kita harus tahu bahwa perbuatan tersebut ada mudaratnya, sehingga inilah yang akan mencegah kita, menarik kita untuk tidak melakukan ya perbuatan berlebih-lebihan atau israf atau juga tabdzir. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan ya dalam menggunakan harta kekayaan untuk semestinya ya. Tidak melakukan israf tabdzir berlebih-lebihan dalam hal apapun. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing sama Allah, diberikan penjagaan sama Allah, disambungkan dengan orang-orang soleh, majlis-majlis mulia,
Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam segala amal baik kita, dimudahkan segala urusannya, diberikan panjang umur, ketaatan serta sehat walafiat. Insya Allah kita mudah-mudahan diberikan ketulusan dalam setiap amal baik kita. Dan terakhir kita memohon kepada Allah agar di akhir hayat kita dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan dengan lidah dan lisan kita kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari kami, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.